Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kalian untuk berdoa dulu. Silakan KM dipimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menjaga masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Mengulangi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai mengabsen, apa kabar hari ini? Mantap. Oke. Saya absen dulu ya. Hari ini oke. Agnes apa? Hadir Bapak. Oke. Ahmad Baihaqi, Alpino, Andin, Anissa. Oke. Oke, hari ini saya akan memberikan materi yang berbeda dari yang sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang AI, pengoperasian aplikasi dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial, ya. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu, ya. Apa ice breakingnya? Coba kalian tebak kira-kira, ya. Step berikutnya saya mau kemana? Cluenya adalah alat tulis. Cluenya adalah alat tulis. Dengerin ya. Hari ini saya akan pergi ke Qatar. Besok saya pergi ke Washington. Hari berikutnya saya pergi kemana? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah Eropa. Lagi. Hari ini saya akan pergi ke Amerika. Besok saya akan jalan-jalan ke Besok saya akan jalan-jalan ke Swedia. Maka hari berikutnya saya akan kemana? Denmark. Benar. Lagi. Ingat cluenya adalah alat tulis. Cluenya adalah alat tulis. Hari ini saya jalan-jalan ke Eropa. Besoknya saya berangkat lagi ke Rusia. Besoknya lagi saya akan kemana? Ke Temanggung, Pak. Ke Temanggung. Betul, ke Temanggung. Masih belum dapat ya? Satu lagi, ya. Oke, itu aja ya untuk ininya. Kalau penasaran nanti coba tanya sama Bima, ya, apa yang tadi saya sampaikan. Oke, lanjut. Kita fokus ke modul ini. Pengoperasian, pengaplikasian, kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sebenarnya kalian sudah familiar dengan hal-hal kayak gini ya. Hanya saja ini mungkin kalian secara formal belajarnya sih belum gitu ya. Secara formal belajarnya belum gitu. Belum dipelajari secara formal di sekolah sama Pak Arya gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari ini secara formal ya. Hanya pengenalan saja sih untuk ini. Oke. Kita langsung saja ke tujuan pelatihan. Ini tujuan.
Dan tujuannya ini adalah nih, peserta pelatihan pembelajaran lah mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Ada yang memanfaatkan secara umum, ada yang memanfaatkan secara khusus. Kalau memanfaatkan secara umum tuh biasanya ya kalian suka melakukan ubah foto saya menjadi latar belakangnya Ka'bah misalkan. Itu umum ya. Ada yang memang melakukan secara khusus. Secara khususnya berarti profesional. Misalkan memang kalian adalah seorang yang bekerja di bidang entertain, ya, atau seorang apa yang suka menghitung-hitung gitu ya. Itu biasanya ada, ya. Terus tujuan berikutnya adalah pelatihan mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Karena ada banyak jenis, AI itu ada banyak jenis, maka tidak semua AI kita bisa gunakan untuk keperluan yang tidak sesuai. Misalkan, ada yang memang untuk gambar, ada yang memang untuk film, ada yang memang untuk ya matematika, gitu ya. VO3 itu untuk mengubah dari sebuah gambar menjadi sebuah film. Tapi jangan kalian dijadikan VO3 itu untuk menyelesaikan matematika, itu nggak bisa, ya. Jadi kita akan belajar menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Yang ketiga, peserta pelatihan mampu menghasilkan konten kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, nanti di sini kalian mencoba untuk membuat prompt dari AI tertentu untuk menjadikan menghasilkan sebuah konten. Apakah itu sebuah gambar atau sebuah misalkan hasil dari penyelesaian matematika. Ya. Berikutnya ada peserta mampu memilih model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Ini mah apa ya? Dalam hal semua pelajaran di kita di sini di Nepal, kalian bisa memilih masing-masing pelajaran itu cocoknya AI-nya yang mana, gitu ya. Kalian akan membandingkan antara Grok, ChatGPT, Gemini seperti itu ya. Kira-kira yang mana sih yang lebih? Misalkan matematika enaknya pakai Grok, lalu sosiologi enaknya pakai ChatGPT. Nah, itu kan beda-beda, gitu ya. Paham ya untuk tujuannya ya? Oke, kita lanjut. Di indikator pelatihannya kalian mampu di sini menjelaskan definisi, jenis, prinsip, dan cara kerja KA. Jadi kalau kalian sebenarnya tidak terlalu signifikan ya untuk definisi ya. Itu bisa dibaca, lalu mengilustrasikan KA pada bidang umum atau bidang khusus. Lalu peserta mampu menerapkan 3 jenis perangkat KA untuk menyelesaikan tugas spesifik. Nah, ini nanti kalian, apa sih yang udah kalian tahu jenis-jenis KA? KA itu kecerdasan artifisial, AI. Yang kalian tahu apa aja jenis AI? Ada yang namanya misalkan VO3 itu untuk mengubah dari gambar jadi sebuah film, movie. Apalagi kalau misalkan ChatGPT itu hanya untuk bentuk apa kalau ChatGPT? ChatGPT itu untuk ya kita minta informasi yang sifatnya umum ya, tidak terlalu spesifik ke tugas khusus gitu ya. Ada lagi yang kalian tahu? Atau untuk merubah misalkan ada yang bisa AI yang bisa membuat musik. Apa itu namanya AI-nya? Ada tapi ya, gitu ya. Tugas spesifik. Peserta dapat mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi dan seterusnya lah ini, ya. Nanti pada produk terakhirnya itu adalah kalian bisa membuat konten. Konten itu tidak harus video ya, maksudnya nanti ada LKPD yang saya kasih, kalian isi, kalau kalian coba buat prompt berdasarkan perintah yang ada di LKPD, itu ya. Oke, kita lanjut. Definisi KA. Perangkat KA itu kalau di bahasa Indonesia kan ya, bahasa ininya mah artificial, apa namanya? Intelligent, AI, ya. Skip aja.
AI itu ternyata memang udah dari dulu udah ada. Hanya saja bentuknya yang belum secanggih sekarang, ya. Tapi karena memang dasar-dasar komputasi itu adalah dasar-dasarnya AI gitu, ya. Ini definisinya dari tahun 1956. Bapak AI. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Tahun 1956. Yang kita tahu AI itu baru sekarang-sekarang ini ya. Padahal perancangannya itu udah lama banget ya. Dari sebelum, bahkan dari awal mungkin komputer yang akan dibentuk. Itu AI ya. Lanjut nih definisi AI mungkin secara ini ya. Sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Jadi AI itu adalah sebuah sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data. Jadi AI itu bukan dia pinter banget, dia bisa tahu. Tapi dia belajar dari data. Dia tuh dilatih, dia tuh kayak anak kecil, dikasih data, dan dilatih. Itu tuh berulang-ulang kali ya, berulang kali sampai jawaban dia itu benar. Itu pada proses di sananya ya, seperti itu. Ya. Mengenal pola, jadi ya memang harus mengenal pola ya, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Ada jenisnya, ada yang namanya machine learning, ada yang mampu beradaptasi dengan performanya, lalu ada yang bekerja berdasarkan algoritma, ada yang mengenali pola. Oke, coba ini sekarang AI versus manusia, mana yang lebih baik? Manusia lah, tetap ya, tetap manusia yang lebih baik gitu ya. Perbandingannya ini, komparasinya ya. AI tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Tidak memiliki perasaan. Manusia yang memiliki perasaan, gitu ya. Lalu belajar data dan program yang diberikan. Bisa belajar banyak hal yang berbeda, beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jadi AI sejago-jagonya AI, dia hanya bisa pada profesi tertentu, pada hal tertentu yang dia jago banget, pada data yang dia latih di situ. Tidak semua hal dia bisa. Kecuali memang dia dilatih untuk banyak data, itu bisa. Tapi ketika dia tidak dilatih untuk banyak data, ya dia nggak bisa. Dia salah. Kalian sering bikin AI, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Iya nggak? Itu sering berkali-kali. Saya juga suka bikin soal, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena apa? Banyak hal. Satu, mungkin versi AI yang kita gunakan adalah bukan versi Pro, ya. Kan ada versi Pro biasanya bayar, bener. Tapi kalau versi yang kita gunakan itu adalah versi free, bukan versi Pro ya, tapi versi free. Jadinya ya AI yang dihasilkan itu adalah AI yang tidak dilatih dengan benar-benar ya, dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Jadi hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Di luar datanya dia nggak paham. Sementara kita bisa, manusia bisa ya. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sementara kita tidak ya. Bisa membuat keputusan dengan pertimbangan. Kelebihan manusia adalah ada emosi, ada nilai moral, ada etika gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang penting. AI tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksi juga bisa salah. Oleh karena itu, KA semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Jadi KA itu sebenarnya kayak bayi ya, yang dilatih buat ngomong, yang dilatih buat berjalan gitu ya. Misalkan dia berjalan dulu, dia udah bisa berjalan, nanti dilatih apa lagi? Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Ini komponen utamanya tadi. Ada data yang dilatihkan ke si AI. Ada algoritma. Kalian tahu algoritma nggak? Ada yang sudah tahu algoritma?
Algoritma itu alur berpikir gitu ya. Alur berpikir itu gini. Dulu saya belajar algoritma waktu kuliah, itu dikasih perintah sama dosen, coba kamu gambarkan kamu berangkat dari rumah ke kampus. Ya. Kalau saya sekarang tanyain gini, menurut kamu secara nih, kalau komputer itu nggak ngerti lagu bangun tidur ke terus mandi, dia tidak mengerti itu. Yang dia tahu ketika bangun tidur ke terus mandi, itu kamu tidur di kamar mandi dalam posisi siap mau mandi. Ya, itu bedanya AI atau kecerdasan komputer sama manusia. Kalau dia itu ngertinya bangun tidurku terus mandi. Kita manusia, kita ngerti itu ada tahapan yang dihilangkan, ya enggak? Karena bangun tidur itu kan nggak mungkin langsung bangun tidur, nyalain keran, mandi, enggak kan? Ada step-step, kita bangun dulu, duduk dulu, ngelamun dulu, geser sini, buka pintu, buka baju, ambil anduk, gitu kan? Tapi komputer ngerti nggak gitu? Enggak. Kalau kamu menulis perintah bangun tidurku terus mandi misalkan dalam AI, maka nanti akan digambarkan kamu tidur di kamar mandi dalam kondisi yang siap mandi. Ketika mata kamu melek, itu air sudah nyiram. Itu namanya bangun tidurku terus mandi. Paham ya? Dia ngertinya gitu. Orang di situ perintahnya bangun tidurku terus mandi. Itu bedanya manusia sama AI. Gitu, ya. Itu algoritma. Algoritma itu kita tahu bahwa sesuatu itu pasti ada tahapan yang dihilangkan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi, habis itu ku tolong ibu. Ya kan nggak mungkin habis mandi gosok gigi, belum pakai baju, belum pakai apa, ku tolong ibu, kan nggak. Tapi pengertian AI dia nggak gitu. Pokoknya emang tulisannya begitu ya begitu. Sementara kita tahu pasti ada tahapan. Ya nggak mungkin keluar dari kamar mandi langsung tolong ibu juga, ya nggak? Pasti pakai anduk dulu, pakai baju dulu, beres-beres dulu baru. Nah itu bedanya AI sama kita. Ya. Oke, itu ada presentasi matematika untuk prediksi perangkat keras, tentu jelas ya. Jadi ini tuh komponen utama AI. Ada data, ada algoritma. Algoritma itu alur ya. Ada model KA, matematika. Ini untuk memprediksi. Nanti kita akan belajar semester 2 yang namanya statistika bivariat. Nah, itu kerjaannya untuk memprediksi. Lalu ada infrastruktur ya. Ada laptop, ada antarmuka ya. Antarmuka itu kayak gini ya. Lalu ada keamanan, udah jelas gitu ya. Itu yang paling penting dan utama. Oke, berikutnya. Nah, ini mah cara kerjanya saja ya. Ada data, kita kan biasa masuk ini. Ada pertanyaan, perintah suara, teks, gambar. Lalu diproses dengan algoritma kecerdasan artifisial, maka hasilnya adalah bisa jadi bentuknya adalah keputusan, bisa jadi bentuknya adalah karya seni, ya. Karena kan kita suka bikin prom gitu ya. Masukin foto lalu masukin prom, ya. Bisa jadi bentuknya adalah prediksi, bisa juga bentuknya adalah saran gitu. Ya. Oke, berikutnya. Ini hanya evolusinya ya. Pertama, era simbolik. AI itu awalnya berbasis aturan logika, lalu berikutnya berbasis komputer, belajar dari data, lalu berikutnya adalah deep learning, simulasi kerja otak manusia. Jadi memang dia mensimulasikan kerja otak manusia sebenarnya AI. Emang sih kadang-kadang ketika kita ngobrol sama AI, chat sama AI, itu kayak ngobrol sama orang ya, kadang-kadang gitu ya. Dia kan sebenarnya hanya mencoba untuk mensimulasikan cara kerja otak manusia, sebenarnya kayak gitu. Kayak lanjut. Nah, ini ada kategori, ada yang namanya, ini sedang dibuat ya, ada yang namanya ANI. ANI itu kecerdasannya terbatas. Lalu ada yang sedang dibuat, yaitu adalah AGI. AGI itu setara dengan kemampuan manusia. Ini proyeknya ya. Lalu akan berikutnya ada yang namanya ASI. ASI itu akan melampaui kemampuan manusia. Jadi nanti perkembangannya, kalau sekarang misalkan, sekarang aja sebenarnya kalau menurut saya pribadi mah udah masuk ASI ya. Kadang-kadang udah melampaui kecerdasan manusia. Tapi
Itu belum katanya. AI yang sekarang itu belum sampai ke sana. Baru sampai AGI, yaitu setara dengan kemampuan manusia. Belum cerdas-cerdas banget. Gitu. Ya. Tapi sedang ke arah sana. Nih, ini berdasarkan fungsinya. Ada yang namanya reaktif mesin. Contohnya adalah ini. Oh iya, kalian pernah tahu nggak ada komputer, sebuah komputer yang bisa mengalahkan Grandmaster catur? Ada ya? Itu tahun berapa ya? Saya lupa itu. Grandmaster catur itu dikalahkan sama komputer. Dia Grandmaster tapi dikalahkan sama komputer mainnya, gitu ya. Karena curangnya dia itu memprediksi, jadi semua hal dia prediksi, gitu ya. Ada yang namanya limited memory, chatbot, gitu ya. Ada dan lainnya lah. Kita skip aja langsung. Nah, ini yang maksud saya kategori AI. Ada yang namanya asisten AI. Contoh ChatGPT, Gemini, ini namanya asisten. Ada yang namanya produksi video, contoh Sintesa, Filmora, dan yang lainnya kayak Vio 3 juga bisa, ya. Ada yang namanya not tulis, rapat. Jadi ada juga AI yang kalau misalkan kalian malas atau dalam rapat itu tidak ada notulen, ya udah pakai aja AI. Itu ada, ya. Contohnya apa? Ini Vetem dan Nyota. Jadi dia jadi notulen, tidak harus manusia. Ada yang namanya RETR atau pseudo writer. Ini menulis apa tuh? Penulisan apapun. Ada yang namanya pembuatan gambar, ya sudah tahu lah. Di sini ada Midjourney atau DALL-E. Pernah nyobain nggak sih kalian pernah ini? Belum ya? Ada yang namanya manajemen proyek. Nama AI-nya bisa jadi Asana, ClickUp. Ini untuk proyek. Makanya tadi saya bilang AI itu ada fungsi-fungsi tertentu, tidak semuanya. Ada yang namanya layanan pelanggan. AI namanya Tidio. Ini AI-nya namanya Tidio, jadi layanan pelanggan. Ada untuk presentasi, kalian bisa buat PPT itu pakai AI yang namanya Gamma. Jadi banyak jenisnya AI itu, ya. Lanjut. Pengoperasian. Oh, ini tidak perlu. Nah, ini aplikasi yang ada dalam bidang, bisa ke ekonomi, bisnis. Ini banyak ininya ya. Ekonomi bisnis kita bisa pakai chatbot dan asisten. Ada pemerintahan, bisa pakai smart city dan prediksi. Untuk memprediksi ada e-government, ada chatbot, ada buat pendidikan banyak ya. Ada gamifikasi pembelajaran, gitu ya. Ada buat kebudayaan itu banyak. Ya, aplikasi AI dalam berbagai bidang. Oke, lanjut. Dalam kesehatan, oh jelas ada. Pernah dengar ada berita di Amerika yang si ibu udah 17 dokter, dia tidak bisa mendiagnosa anaknya sakit apa, tapi ketika ditanya sama AI, dia masukkan semua data dan ternyata penyakitnya ketemu, gitu ya. Ada itu, ya. Tapi ini jadi ancaman juga ya. Nah, ini profesi ke depan. Buat kalian kalau pengen dapat duit gede, cuan gede, maka profesi ini yang bisa kalian pilih. Pertama adalah data scientist, ya, menganalisa data dan membuat model KA. Ini data scientist. Ini adalah profesi yang menjanjikan nanti ke depannya, ya. Ada yang data scientist, ada yang namanya machine learning engineer, ada yang namanya AI research scientific, dan ada namanya robotic engineer. Ini adalah profesi nanti kalau kalian ini ya. Oke, lanjut. Bisa juga ini ada AI ethics spesialis, ada business intelligence, ada AI estetik dan AI developer, gitu ya. Oke, lanjut. Ini peta profesi yang nantinya bakal hilang dan yang akan muncul setelah ada AI.
Dan ini di masa depan kalian ya. Ya, di masa depan kalian. Oke, lanjut. Neng bangunin. Takutnya kerekam. Oke. Oke, peta profesi masa depan siapa yang ini mau udahlah. Bisa kalian ini ya. Nah, ini udah tahu kolaborasi manusia bisa di desain kreatif. Kalian bisa di Canva, iya nggak? Bisa juga analisis data. Nah, ini yang nanti gajinya gede. Penyuntingan tulisan juga ada, lalu pemrograman udah jelas ya. Banyak lah ya. Lanjut. Nah, ini nih tantangan implementasi AI. AI itu kadang-kadang halusinasi ya. Jadi data yang diberikan kadang-kadang tidak sesuai. Dia kalau kata bahasa Sunda mah ngacapruk gitu ya. Ya, dia kadang-kadang tidak sesuai gitu ya. Bias algoritma juga ada. Terus over dependensi pada KA menggunakan kemampuan analisis kritis. Pelatihan menjaga kemampuan analisis kritis bagi peran KA. Nah, itu mah pelatihan yang orang pendirinya ya. Studi kasus vaksin COVID. Nah, ini lanjut. Nah, udah. Oke, dari semua yang tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya? Sudah jelas ya? Jadi ternyata AI itu, poinnya di sini adalah ternyata AI itu banyak jenisnya. Dan dari masing-masing jenis itu sebenarnya ada pemanfaatan khususnya. Tidak semua AI bisa kita gunakan untuk sesuatu yang belum tentu si AI itu bisa gitu. Karena AI itu dihasilkan dari pelatihan-pelatihan data yang dia berikan. Itu ya. Oke, untuk berikutnya kalian silahkan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Saya akan bagikan LKPD buat kalian. Silakan kelompoknya masing-masing satu kelompok 5 orang. Silakan. Kalau tidak cukup 5 orang, 4 orang juga nggak apa-apa. Ada yang 5, ada yang 4. Karena kan 30. Kenapa harus 6 yang boleh 4, boleh 5, jangan 6 dong. 4 sama 5. Saya bagikan dulu ininya ya. Ya. Di mana saja, Neng? Oke, lihat di itunya ya. Di sini yang kalian harus lakukan adalah di kegiatan eksplorasi individu enggak, yang di kelompok dulu ya. Di kelompok. Kalau yang perhatikan dulu deh yang di individu. Di individu kalian gini. Coba gunakan salah satu aplikasi AI berikut. Boleh ChatGPT, boleh Google Translate, boleh Canva, boleh Image. Tugasnya adalah jelaskan bagaimana AI dapat membantu memahami matematika. Jadi kalian coba bikin prompt saja, mencoba saja. Boleh pakai ChatGPT, boleh pakai apapun itu. Jelaskan bagaimana AI dapat membantu. Kalian tanya sama AI, ya. Bagaimana kamu bisa menjelaskan
Inilah pokoknya perintahnya sesuai ini, ya. Kedua, terjemahkan kalimat artificial intelligence help student learn fast ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Ketiga, buat desain poster bertema hemat energi menggunakan AI. Ini bisa kalian gunakan pakai Canva, ya. Nah, untuk yang kelompok, kalian membuat ringkasan artikel dari internet dengan ChatGPT, ringkasan artikel, terus mendesain poster edukasi dengan Canva, lalu membuat presentasi singkat dengan menggunakan AI, misalkan Copilot atau Canva, ya, dan seterusnya lah, bisa kalian lihat. Oke, baik, silakan kalian mulai dengan tugas individu, yaitu coba kalian buka ChatGPT. Buka saja ChatGPT-nya. Iya, udah. Buka saja, buka. Kalian cobain satu aja doang ya, satu aja doang. Tuliskan satu lalu kumpulkan. Pura-pura saja. Tulisin pura-pura. Ya. Tulisin pura-pura saja, yuk. Lalu dikumpulkan. Hah? Di belakangnya aja. Tuliskan pakai tulis tangan saja. Soalnya nanti ini akan dilampirkan, ayo. Saya ambil sampel satu aja.